Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldatan mukhtalifah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Negara kita tercinta, Republik Indonesia, terhampar mencolok di atas peta, dilintasi garis khatulistiwa, dilalui jalur pelayaran terpadat di dunia, yaitu Selat Malaka. Maka tak heran keragaman menghiasi bangsa kita. Etnis yang tak sama, kebudayaan yang beraneka, kuliner penuh cerita, hingga kita pun hidup berdampingan dengan penganut agama yang berbeda. Inilah yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Hal ini tidak boleh kita lihat dengan pandangan yang sempit, karena berpotensi konflik dan dapat melemahkan kekuatan bangsa. Karena hadirin, jika sudah muncul kelompok kami dan kalian akan memunculkan kesombongan, semakin mudah saling mengkafirkan, membiaskan nilai keadilan, bahkan mengacuhkan rasa kepedulian. Betul hadirin? Na'udzubillah. Sungguh amat memprihatinkan. Untuk itulah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Toleransi sebagai pilar persatuan dalam perspektif Al-Quran. Sebagai rujukan, firman Allah Al-Quran Surah Al-An'am ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena kelak mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka akan kembali. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin, sababun nuzul ayat tadi oleh Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim jilid 3 halaman 339 dijelaskan. Kama qala Ali bin Abi Thalha, Ali bin Abbas fi hadhil ayah. Qalu ya Muhammad la tantahiyanna an sabbika alihatana aw lanahjuwanna rabbak. Fanahahumullahu ayyasubbu awtanahu. Sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas, mereka berkata, wahai Muhammad, laranglah umatmu untuk mencerca Tuhan-Tuhan kami, atau kami akan kembali mencerca Tuhanmu. Maka melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi dan umat Islam untuk menghina Tuhan agama lain agar terhindar dari saling menghina Tuhan. Apabila kita perhatikan, kalimat wala tasubbu merupakan sigat nahi. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fin nahyi lit tahrim. Sebuah larangan menunjukkan haram. Dengan demikian, haram bagi saya, Anda, dan kita semua untuk menghina Tuhan agama lain. Mengingat pentingnya hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah." Hendaknya kalian berjamaah dan hindarilah perpecahan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah nomor 2546. Lalu hadirin, bagaimanakah kaitannya ayat tadi dengan kondisi saat ini? Alhamdulillah, banyak yang sudah menjunjung tinggi persaudaraan dan mengutamakan persatuan. Namun hadirin, kenyataannya masih banyak yang mudah tersulut perpecahan. Beda ibadah furu'iyah langsung dicap bid'ah, Mengaku-ngaku si paling santri tapi anti bertoleransi. Bergaya paling mulia tapi tak pernah bantu sesama. bahkan rumah ibadah ditolak dan dirusak akibat prasangka yang semakin memuncak. Betul hadirin? Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita untuk menghindari perilaku diskriminasi. Jangan sampai ketidaksukaan kita terhadap suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil, apalagi sampai mencetuskan permusuhan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا
يعدل هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang berlaku adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat terhadap takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, ayat tadi menekankan perihal tata cara bergaul yang bijak, baik dengan kawan maupun lawan. Dengan menerapkan keadilan tanpa pandang bulu, maka akan mendekatkan kita kepada ketakwaan. Demikianlah penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim jilid 3 halaman 66. Maka dari itu hadirin, sikap sensitif tidak perlu berlebihan. Yang berbeda tampilan jangan kita hinakan, Yang berbeda budaya jangan kita pinggirkan. Yang berbeda agama jangan kita nistakan. kita dan mereka sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Surga dan neraka biarlah Allah yang tentukan. Setuju hadirin? Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Yang terakhir sebagai kesimpulan, kemajemukan beragama di Indonesia perlu disikapi secara positif, dipandang dengan arif dan dengan wawasan yang inklusif. Mari bersama kita bangun Indonesia saling rangkul tanpa melihat perbedaan agama. Hadapi konflik dengan bijaksana dan tetaplah bersatu. Karena kita Indonesia dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana syair lagu berikut ini. Mari kawan semua, jaga kerukunan di antara kita. Walau berbeda-beda ras, suku, agama, tetap saling jaga. Ada Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, juga Hindu, Buddha, haruslah bersatu. Mari kita bersatu padu, kuatkan rukun damai selalu. Jangan kita terpecah belah, karena kita Indonesia. Harmonis hidup damai selalu, harmonis hidup damai selalu. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.